Dalam video ini, kita akan merekap alur film yang berjudul Tragedy Girls, 2017. Sebuah film horor komedi gelap tentang dua siswi SMA yang terobsesi menjadi terkenal di media sosial. Demi menaikkan popularitas akun mereka, keduanya nekat menciptakan tragedi berdarah dan menjadikan kematian sebagai konten. Namun semakin banyak nyawa melayang, batas antara ambisi, kegilaan, dan kejahatan pun semakin kabur. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya di sini. Fuck this. I got this. Film ini dibuka di sebuah jembatan yang tenang di mana sepasang kekasih muda, Sadie dan Craig, terlihat berciuman di dalam mobil, tetapi kesenangan mereka tiba-tiba terhenti ketika suara-suara aneh bergema di luar. Craig pun dengan gugup melangkah keluar untuk memeriksa, tetapi dia tidak melihat siapapun di sekitar. Namun kemudian tiba-tiba, Fuck this. Sadie menjerit ketakutan dan berlari ke hutan terdekat sementara si pembunuh mulai mengejarnya. Namun tak lama kemudian pria itu tersandung kawat dan jatuh. Setelah itu seorang gadis lain, Michela, muncul dari persembunyian. Kedua gadis itu mencoba melumpuhkannya dengan alat kejut listrik. Tetapi ketika gagal, Michela memukulnya dengan palu hingga akhirnya membuatnya pingsan. It worked! I got this. Di adegan selanjutnya, pria bertopeng itu terbangun di dalam semacam gudang tempat dia diikat ke sebuah kursi. Dia ternyata adalah seorang pembunuh berantai terkenal bernama Lowell, yang mengancam akan membedah gadis-gadis itu dari dalam. Namun, keduanya mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya adalah penggemar terbesarnya, dan mereka mengelola sebuah blog tentang pembunuhan brutal yang bernama Tragedy Girls. Ternyata mereka sudah lama mencoba memikatnya, dan Sadie harus berciuman dengan hampir 30 pria sebelum Lowell akhirnya muncul. Lalu dia mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin dia menjadi mentor dan mengajari mereka, tetapi Lowell tidak menunjukkan minat dan meludahinya. Tepat saat itu, Craig, yang terbaring di dekat situ, terlihat masih hidup, dan dia dengan lemah memohon agar ambulans dipanggil. Namun, dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, Sadie menyumpal mulut anak laki-laki malang itu dengan kain dan mencekiknya hingga tewas. Lebih buruk lagi, gadis-gadis itu mulai memutilasi tubuhnya agar mereka dapat melarutkan bagian-bagian tersebut dalam asam untuk menghapus jejak apapun. Setelah itu, mereka menutup kepala Lowell dengan kantong dan menguncinya di dalam ruangan gelap sebelum kembali ke rumah masing-masing seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hey guys, who's left? Sorry I'm late, All good, kiddo. but I've got a big day tomorrow, so bye. Seen a cat lately? Nope. Sorry. Keesokan harinya, para gadis itu mengunggah sesuatu di halaman Twitter mereka tentang Craig, yang kini dianggap hilang. Mereka bahkan mendiskusikan hal ini dengan beberapa siswa dan meminta mereka untuk mengikuti Tragedy Girls, untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kasus tersebut. Kemudian di kelas, Sheriff setempat datang dan mengklaim bahwa Craig kemungkinan besar melarikan diri dari rumah, tetapi Sadie dan Michela tidak setuju, menyatakan bahwa dia mungkin korban berikutnya dari pembunuh berantai tersebut. Namun, sang sheriff tidak sependapat dan mendesak para siswa untuk melapor jika mereka memiliki informasi apapun. Kemudian, para gadis itu memperhatikan sang sheriff sedang berbicara dengan seorang anak laki-laki bernama Jordan, yang merupakan teman sekelas mereka. Ternyata Sadie dan Jordan adalah teman baik, tetapi Jordan sangat menyukai Sadie. Michela ingin menyingkirkannya, tetapi Sadie bersikeras mereka membutuhkannya untuk penyuntingan video dan menunjukkan bahwa dia berbakat. Setelah itu, kedua gadis tersebut merasa kecewa karena video mereka tidak banyak ditonton. Mereka juga memeriksa CCTV untuk memantau Lowell, yang mati-matian berusaha membebaskan diri. Oleh karena itu, mereka menemukan ide untuk mendapatkan lebih banyak pengikut dengan melakukan pembunuhan dan menjebak Lowell untuk segala hal yang dapat mereka posting di halaman mereka. Kemudian, keduanya pergi ke latihan pemandu sorak di mana ketua pemandu sorak, Sylvia, mengejek Michela karena tidak mengenakan alas kaki yang tepat. Hal ini membuat kedua gadis itu kesal, dan ketika mereka memeriksa media sosial mereka, mereka menemukan bahwa mantan pacar Michela, Toby, memiliki lebih banyak pengikut daripada mereka. Kemudian, keduanya menghampirinya dan Sadie memintanya untuk mempromosikan blog mereka, tetapi Toby menolak. Sebaliknya,
Dia mulai berbicara tentang hal-hal filosofis yang acak, yang sangat membuat Michelle terkesan. Sekembalinya ke rumah, Sadie menyatakan bahwa dia ingin membunuh Toby, yang ditentang oleh Michelle karena dia menganggap Toby lucu. Meskipun demikian, Sadie berhasil membujuknya, dan mereka mulai merencanakan kematiannya menggunakan sepeda motor baru yang baru saja dibelinya. Namun pertama-tama, mereka kembali ke gudang dan memberi makan Lowell agar ia tetap hidup. Amazing. Let's give him something to think about. Di malam hari, Toby sedang mengendarai sepeda motornya ketika di belakangnya, Michelle melaju kencang dengan mobil dan hampir menabraknya. Bocah yang kebingungan itu mempercepat laju kendaraannya hanya untuk menemui duri-duri di jalan, memaksanya membanting setir ke pinggir jalan. Sadie merekam semuanya, dan gadis-gadis itu dengan antusias menonton video tersebut. Namun tak lama kemudian mereka mendengar Toby mengerang kesakitan di dekat mereka, dan menyadari bahwa dia masih hidup. Lalu mereka mulai menusuknya berkali-kali untuk menyelesaikan pekerjaan itu tepat ketika sebuah mobil berhenti di dekatnya. Sadie bergegas memeriksa dan seorang pria bertanya apakah dia membutuhkan bantuan, yang dijawab Sadie bahwa itu hanya masalah mobil yang bisa dia perbaiki sendiri. Sementara itu, Toby mencoba berteriak meminta bantuan. Lalu Michelle dengan brutal menusuknya lagi. Toby kemudian menyatakan bahwa jika dia akan dibunuh, dia senang itu adalah wanita tersebut, dan segera menghembuskan napas terakhirnya. Yang lebih mengerikan, Michelle terangsang oleh kata-katanya dan mulai mencium tubuhnya yang tak bernyawa hingga temannya datang dan menghentikannya. MK! Nothing! Keesokan paginya, kedua gadis itu tiba di sekolah dengan gembira untuk menyebarkan kabar tentang bagaimana mereka menemukan Toby dibunuh secara brutal pagi ini. Namun, mereka kecewa mengetahui bahwa pihak berwenang telah memutuskan bahwa itu hanyalah kecelakaan lalu lintas bukan pembunuhan. Mereka kemudian bertemu dengan Jordan, yang mengaku mendukung mereka karena merekalah satu-satunya yang berusaha membuat orang melihat kebenaran. Dia juga memperingatkan bahwa hal itu bisa berbahaya bagi mereka karena ada pembunuh berantai di berita, tetapi keduanya mengatakan mereka tidak takut. Kemudian, Sylvia mengumpulkan panitia prom dan menyarankan agar membatalkan prom karena dua teman sekelas mereka telah meninggal. Mereka membatalkan prom tahun ini untuk menghormati mereka. Michelle dan Sadie sangat tidak setuju dengan hal ini, yang memicu perdebatan sengit di antara mereka. Oleh karena itu, Sylvia memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara terbuka. Dan ketika mayoritas berpihak padanya, hal itu membuat kedua gadis itu marah. Setelah itu, keduanya menuju ke sebuah pameran di mana Sylvia telah membuat model perpustakaan kayu yang dimaksudkan agar orang-orang dapat meninggalkan dan berbagi buku. Hal ini membuat mereka sangat iri, sehingga mereka memutuskan untuk menghancurkannya sebagai bentuk balas dendam. Tak lama kemudian, Sylvia menyadari model buatannya telah hancur total dan mulai panik karena ini adalah kesempatan utamanya untuk memenangkan beasiswa. Di malam hari, Sylvia tinggal lebih lama di sekolah untuk menyelesaikan proyeknya tepat ketika dia mendengar suara-suara aneh dan lampu padam. Dia berhasil menyalakannya kembali, tetapi mendapati dirinya dikelilingi oleh dua sosok bertopeng yang memegang pisau. Sylvia bertanya siapa mereka, tetapi dengan cepat mengenali sepatu Michelle. Kemudian dia mencoba melarikan diri, tetapi salah satu gadis bertopeng mendorongnya ke sebuah tombol yang mengaktifkan beberapa rantai, mengangkat gadis malang itu dan menyebabkannya bertabrakan dengan gergaji yang secara brutal memotong kepalanya. Namun keduanya merasa kesal karena hal ini juga akan terlihat seperti kecelakaan. Jadi, mereka memotong-motong tubuh Sylvia menjadi beberapa bagian untuk menyebarkan rasa takut terhadap pembunuh berantai. Keesokan paginya, ketika seorang siswi kembali ke sekolah, ia merasa ngeri menemukan tubuh Sylvia tergeletak di mana-mana. Adegan mengerikan ini akhirnya membuktikan teori pembunuh berantai, seketika meningkatkan popularitas gadis tragis itu dan mendapatkan lebih banyak pengikut. Seorang jurnalis ingin mewawancarai kedua gadis itu, sementara para siswa juga ingin berfoto bersama mereka. Setelah itu, Jordan mendekati Michelle dan memperhatikan darah di sepatunya, yang menurutnya aneh, tetapi Michelle dengan cepat mengklaim itu hanya karena menstruasinya yang deras. Kemudian di auditorium sekolah, kedua gadis itu memutar cuplikan video untuk menghormati Sylvia dan mengajak penonton untuk mengikuti halaman Twitter mereka. Namun,
Mereka tiba-tiba disela oleh seorang petugas pemadam kebakaran setempat bernama Big Al, yang naik ke panggung dan menyampaikan pidato yang memotivasi. Dia menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan dan menggeledah setiap sudut kota untuk menangkap si pembunuh, yang membuat semua orang terkesan dan membuatnya mendapatkan tepuk tangan meriah. Namun, hal ini membuat Sadie dan Michelle marah, karena mereka iri bahwa petugas pemadam kebakaran itu telah mencuri perhatian mereka. Mereka memutuskan bahwa dia akan menjadi korban mereka selanjutnya, dan memutuskan untuk meracuninya karena dia terlalu besar untuk dikalahkan. If that means myself and some volunteers. Can you believe he just stole the mic from us like that? I know. Why do we have to do this? Why can't we just hit him with an axe or something? Because he's huge. Malam itu, Jordan tiba di kantor polisi untuk meminta ayahnya memeriksa blog Tragedy Girls, karena blog itu berisi beberapa informasi penting. Namun ayahnya menolak, menyatakan bahwa meskipun mereka menangkap pembunuhnya, itu tidak akan mengembalikan ibu Jordan dan mendesaknya untuk melepaskan obsesinya. Setelah pria tua itu meninggalkan kantornya, Jordan diam-diam pergi ke komputer ayahnya dan mulai mencuri beberapa informasi penting. Di sisi lain, Big Al sedang berolahraga larut malam di pusat kebugaran sendirian, tepat ketika Michelle mendekatinya. Dia mulai menggoda pria itu dan sengaja menumpahkan botol minumnya. Dia kemudian menawarkan untuk mengisinya kembali untuk pria itu dan diam-diam memasukkan racun ke dalamnya. Sementara itu, Sadie sedang duduk di dalam mobilnya di luar ketika dia menerima pesan singkat dari Jordan yang mengatakan bahwa dia akan datang menemuinya dalam 20 menit, yang membuatnya panik. Di tempat lain, Michelle menyerahkan air beracun itu kepada Big Al. Namun tepat saat dia hendak meminumnya, dia mendengar suara-suara di luar dan bergegas untuk memeriksa. Dia tidak menemukan siapapun sementara Sadie, yang menyelinap masuk, mencoba memperingatkan Michelle bahwa mereka harus bergegas. Big Al segera kembali dan akhirnya meminum air tersebut, tetapi Sadie memutuskan untuk mempercepat prosesnya dan menyerangnya. Pria itu bahkan tidak bergeming, dan mereka melemparkan beberapa benda berat ke arahnya, yang semuanya dengan mudah ia tangkis. Lalu Michelle naik ke atasnya, tetapi dia dengan mudah melemparkannya ke arah cermin. Kemudian dia mulai mencekik Sadie dan hampir membunuhnya. Tiba-tiba, selanjutnya, Sadie menjatuhkan barbel ke kepalanya, menghancurkan tengkoraknya hingga terbuka. Setelah itu, Jordan datang menemui Sadie dan menyerahkan informasi yang telah dicurinya, termasuk laporan polisi dan foto-foto TKP dari semua pembunuhan. Sadie berterima kasih padanya karena telah menjadi teman yang baik. Namun ketika Jordan mencoba menciumnya, wanita itu menghindar dan malah mulai berbicara tentang penyelidikan. Keesokan paginya, seorang pelatih tiba di tempat latihan dan merasa ngeri menemukan tubuh Big Al dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian, kabar tentang insiden itu menyebar, menyebabkan blog tentang Tragedy Girls itu menjadi viral dan mendapatkan 105.000 pengikut. Kemudian, warga berkumpul di balai kota untuk sebuah pertemuan, di mana sheriff mendesak semua orang untuk tetap tenang. Di sini, Jordan memperhatikan Michelle menggunakan ponselnya tepat sebelum semua orang di ruangan itu melihat gambar mengerikan kepala Big Al yang hancur. Gadis-gadis gila itu kemudian mulai menuduh sheriff gagal menjalankan tugasnya dan mulai meneriakan, mengenang Al, yang diikuti oleh seluruh kerumunan termasuk wali kota-kota tersebut. Curfews can't keep us safe. What are you hiding, Sheriff? Kembali ke gudang, kita melihat bahwa si brutal Lowell akhirnya berhasil membebaskan diri setelah perjuangan yang luar biasa. Di malam hari, seluruh kota mulai berpawai sambil membawa foto Big Al untuk menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada si pembunuh. Namun kemudian keadaan berubah mengerikan ketika mereka menemukan tubuh wali kota mereka yang tak bernyawa tertancap di sebuah tiang. Michelle dan Sadie merasa ngeri menyadari bahwa pembunuh berantai itu telah melarikan diri. Keesokan paginya, kedua gadis itu diwawancarai oleh wartawan, di mana mereka menyalahkan polisi atas segalanya dan mendesak semua orang untuk mengikuti halaman mereka. Setelah itu, Jordan memberitahu gadis-gadis itu bahwa dia tidak bisa membantu lagi karena ayahnya lebih membutuhkannya daripada mereka. Hal ini membuat Michelle marah. Ia menyebut sheriff itu tidak berguna, dan menunjukkan bahwa sheriff itu tidak melakukan apapun ketika istrinya dibunuh. Hal ini memicu pertengkaran di antara mereka, di mana Jordan mencuri ponsel Michelle sebelum Michelle pergi dengan marah. Sekembalinya ke rumah, Michelle menyatakan bahwa Jordan harus mati, tetapi Sadie merasa iba padanya dan bersikeras bahwa dia tidak berbahaya. Di sini, Michelle menyadari bahwa ponselnya hilang, dan dia yakin Jordan telah mencurinya.
Dia khawatir dia mungkin menemukan bukti dan akhirnya menunjukkannya kepada ayahnya. Karena itu, dia memutuskan untuk menghabisi pria itu malam ini juga. Tetapi Sadie mengatakan bahwa karena pria itu adalah temannya, dia akan melakukannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Sadie datang menemui Jordan dan membawanya ke lantai atas sementara ayahnya sedang tidur di ruang tamu. Mereka mulai mengobrol sementara Michelle berada di luar di dalam mobil mendengarkan semuanya. Jordan memberitahu Sadie bahwa dia mencurigai Michelle mungkin adalah pembunuhnya atau bahwa dia bersekongkol dengan seseorang. Dia menyebutkan sepatu wanita itu yang berlumuran darah, dan saat wanita itu menggunakan ponselnya dan semua orang menerima gambar kepala Big Al. Dia juga mengakui bahwa dia mencuri ponselnya, tetapi bahkan belum berhasil membobol kuncinya. Saat ini, Sadie sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerang, tetapi Jordan mulai mengungkapkan perasaannya kepada Sadie dan mengatakan bahwa dia tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Hal ini menyentuh hati Sadie dan ia terkejut hingga mulai menciumnya, sementara Michelle marah di dalam mobil di luar. Tiba-tiba, dia melihat Lowell sedang menuju ke lantai atas. Lowell lalu mengetuk pintu dan ketika Jordan membukanya, Jordan! Lowell kemudian menerjang Sadie dan keduanya terlibat dalam perkelahian brutal dan sengit. Sementara itu, Michelle memecahkan jendela rumah untuk membangunkan Sheriff yang mendengar teriakan Sadie dari lantai atas. Pada saat yang sama, Sadie membebaskan dirinya dari Lowell dan berlari ke lorong tepat ketika Sheriff tiba dengan senjatanya, yang membuat pria bertopeng itu melompat dari lantai 2 keluar jendela dan segera menghilang. Sang Sheriff bergegas menghampiri putranya yang terluka, yang kemudian mengungkapkan bahwa Sadilah yang menyelamatkan nyawanya. Sadie menelpon 911 sambil menghancurkan ponsel temannya. Dan pada saat yang sama, Michelle melihat Lowell yang terluka melarikan diri dari rumah. Adegan kemudian beralih ke 2 minggu kemudian ketika Sheriff terlihat sedang berpidato, menyatakan bahwa sejak serangan di rumah itu, tidak ada penampakan pelaku pembunuhan. Jordan juga selamat, dan Sheriff memberikan pujian penuh kepada Sadie karena dengan berani menghadapi penyerang tersebut. Para penonton bertepuk tangan meriah untuknya sementara Michelle diliputi rasa iri dan pergi dengan marah. Kemudian, Sadie dan beberapa gadis sedang menyiapkan dekorasi untuk pesta prom di gimnasium ketika Michelle datang dan menariknya ke samping untuk mengobrol. Di sini, Michelle menuduh Sadie menikmati semua perhatian sekaligus berhubungan intim dengan pecundang yang seharusnya dia bunuh. Sadie juga membalas dengan hinaan dan menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan Michelle lagi. Pada hari-hari berikutnya, Sadie berperilaku seperti anak baik dan menjauhi masalah, sementara sahabatnya sangat marah padanya. Beberapa hari kemudian, akhirnya tiba malam prom di mana Jordan datang menjemput Sadie dan mereka menuju ke sekolah. Yang mengejutkan, Michelle diantar ke pesta prom oleh Lowell, dan sepertinya keduanya sedang merencanakan sesuatu yang besar. Kemudian di pesta itu, Sadie terlihat menari dengan Jordan, tetapi dia tampaknya tidak senang. Tak lama kemudian, Raja dan Ratu Prom tahun ini diumumkan, dan ternyata mereka berdua adalah yang terpilih. Para pemenang kini mulai menari, tetapi Sadie masih terlihat tidak tertarik dan merindukan sahabatnya. Di tempat lain, seorang guru melangkah keluar gedung ketika tiba-tiba didekati oleh Michelle, yang memulai percakapan. Tepat saat itu, guru tersebut menyadari ada seorang pria bertopeng besar di belakangnya. Jesus Christ, Michaela! Michelle menusuknya dari belakang dan dengan brutal menggorok lehernya. Beberapa saat kemudian, Sadie menerima foto gurunya yang telah meninggal yang dikirim oleh Michelle, yang membuatnya terkejut. Kemudian dia pergi mencari temannya untuk menghadapinya, tanpa menyadari bahwa Jordan juga mengikutinya. Tak lama kemudian, Sadie menemukan Michelle mengenakan topeng aneh dan memohon padanya untuk tidak membunuh lagi dan menghancurkan masa depannya. Namun, Michelle tiba-tiba mengingatkannya tentang pembunuhan pertama mereka saat masih kecil, yang secara mengejutkan ternyata adalah ibu Jordan. Adegan kilas balik menunjukkan kedua anak kecil itu mencekik wanita malang tersebut saat ia mengantar mereka pulang setelah latihan menari. Sadie berpendapat itu hanya kecelakaan, tetapi Michelle bersikeras bukan, dan mereka berdua menginginkan hal itu terjadi. Sementara itu, Jordan mendengar semua ini dan terkejut ketika Michelle memperkenalkan Sadie kepada pasangannya untuk pesta prom. Sadie bertanya apakah Michelle akan membunuhnya, tetapi Michelle menjawab tidak, dan bersikeras bahwa dia hanya ingin menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Tepat saat itu, Jordan menjatuhkan papan besar ke arah Lowell dan melarikan diri ke atas panggung bersama Sadie menggunakan tangga, tetapi mereka dengan mudah dikepung. Selanjutnya,
Lowell mencoba menyerang Sadie, tetapi Michelle bersikeras bahwa Sadie tidak boleh diganggu, yang menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Pria itu kemudian mengungkapkan bahwa dia belum melupakan bagaimana mereka merantai dan menyiksanya sambil memberinya makanan anjing. Dia menyerang Michelle dengan agresif, tetapi Michelle menembaknya di kepala dan dengan mudah menghabisinya. I forget what you did to me. Lowell, calm down. Stay away from her! Kedua gadis itu kini berpelukan lega dan mengungkapkan betapa mereka saling merindukan. Namun Jordan turun tangan dan mencoba meyakinkan Sadie agar tidak terlibat dengan seorang pembunuh seperti Michelle, yang rencananya akan ia serahkan ke polisi. Sadie tampak yakin dan menciumnya. Namun, dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, You don't know me at all. dia tiba-tiba melilitkan tali di leher Jordan dan mendorongnya dari atas panggung hingga tergantung. Setelah pria malang itu meninggal, kedua gadis itu mengenakan topeng aneh dan mulai membuat kekacauan di sekolah. Mereka membakar banyak barang dan tak lama kemudian setiap siswa menerima pesan di ponsel mereka yang berisi gambar mengerikan dari pintu gimnasium yang terkunci tempat pesta prom berlangsung. Para siswa panik dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri sementara kedua gadis psikopat itu menonton dari luar dan menikmati jeritan ketakutan mereka. Beberapa saat kemudian, petugas pemadam kebakaran akhirnya tiba untuk memadamkan api yang berkobar, sementara gadis-gadis itu duduk di luar dan dengan tenang menikmati kekacauan tersebut. Sang sheriff diliputi kengerian dan keputusasaan saat menyadari bahwa putranya juga tewas dalam kebakaran tersebut. Di adegan selanjutnya, beberapa waktu telah berlalu dan berita melaporkan bahwa 124 siswa tewas dalam kebakaran sekolah menengah tersebut. Sang sheriff yang diliputi kesedihan telah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan kini mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan amal atas nama putranya. Entah bagaimana, semua kesalahan ditimpakan pada Lowell. Sementara kedua gadis itu dipuja sebagai pahlawan wanita dengan jutaan pengikut di media sosial, mereka sekarang menjual buku, memiliki film yang akan segera diproduksi, dan bahkan telah menerima beasiswa kuliah penuh. Film berakhir ketika para gadis yang mengalami tragedi itu mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka dan berangkat ke perguruan tinggi, meninggalkan jejak kegelapan di belakang mereka.